Ya, hampir setiap hari kasus pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Fakta mengejutkan bahwa dari seluruh kasus kejahatan yang ada di Indonesia, sepertiganya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Fakta lain dari kasus pencurian sepeda motor adalah bahwa kejahatan ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai profesi, bukan lagi soal kebutuhan ekonomi. Berikut kita simak laporan khas redaksi. Dimanapun dan kapanpun, aksi pencurian sepeda motor terjadi. Tidak hanya malam hari, siang hari di tengah keramaian, aksi pencurian sepeda motor juga bisa terjadi. Modusnya beragam, mengintai lalu mencuri motor yang ditarget, hingga melihat ada kesempatan seperti karena kunci motor tertinggal. Untuk yang diintai, para pelaku biasanya berkomplot dan sudah direncanakan. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, komplotan curanmor yang beranggotakan diduga lebih dari 3 orang, mencuri 3 sepeda motor sekaligus di sebuah rumah indekos di Kelurahan Tunjung Sekar. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ketiga pelaku datang dengan berjalan kaki menuju rumah kos tersebut. 3 pelaku ini kemudian dengan santai mengambil 3 unit motor milik penghuni kos yang diparkir di teras depan dan kemudian melarikan diri. Pelaku diduga ada 3 orang, kita lihat dari ada CCTV di kampung, itu ada 3 orang semua pakai masker, pokoknya tertutup jalan dari arah Gurami Gang 1 di Gang sana, Gang Utama, terus jalan menuju lokasi itu. Di lokasi itu sebenarnya sudah ada CCTV-nya di pemilik, tapi untuk parkiran itu memang parkiran di luar, nggak ada pengamannya. Jadi untuk si pencuri itu leluasa. Tidak hanya saat malam hari, para pelaku pencurian kendaraan bermotor juga beraksi pada pagi atau siang hari. Seperti di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 8 Januari lalu. Komplotan pelaku curanmor dengan nekat beraksi meski akhirnya dipergoki warga. Pelaku pun nekat menembak warga yang memergoki aksinya. Sempat terjadi perkelahian ya. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan SNP juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya dilepaskan begitu saja. Berapa kali pelaku menembakkan senjata api dan ditembakkan ke mana sih Pak? Sesuai informasi kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali ya. Dan itu diawali dari arah depan itu ya, menembus dari rumah depan ini, kemudian tembus ke sini, yang akhirnya kami temukan juga proyektilnya ya. Cuma jenis senpinya sendiri kita juga tidak paham, entah itu rakitan atau senapan SNP resmi sana. Fakta mengejutkan bahwa kejahatan curanmor ternyata bukanlah aksi yang mendesak bagi sebagian pelakunya. Dari beberapa wawancara, para pelaku pencurian sepeda motor adalah merupakan sindikat yang terorganisir. Seperti yang diakui para pelaku curanmor ini, mereka mengaku mengumpulkan unit sepeda motor curanmor lalu mengirimnya keluar Pulau Jawa kepada para penadah. Terus sekali ngelempar, tahu nggak? Saya tanya dulu. Sekali ngelempar dari, ini kan ada setos dulu ya sebenarnya, dikumpulin semua. Betul. Motor di sana. Sekali kirim itu bisa berapa motor? Kalau ya, 4-3 motor. 4-3 motor langsung dikirim. Iya. Uangnya ditransfer langsung ke rekening. Langsung ditransfer mulai. Oke. Kalau sejauh ini dan dari dari kelompok Lampung ini sendiri, modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja atau ada upaya menyakiti, misal kayak pakai senjata tajam atau senjata api atau gitu? Kalau sebentar yang kita deteksi, kalau kelompok Lampung ini memang murni pemetik, nggak ada unsur kekerasannya. Jadi biasanya mainnya di pagi hari. Lalu bagaimana mencegah aksi pencurian sepeda motor? Dari pengakuan para pelaku curanmor, mereka mengintai sepeda motor yang mudah dicuri. Ini artinya mereka menghindari sepeda motor korbannya yang terkunci ganda. Masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu? Nggak bisa. Karena apa? Karena penadanya tuh nggak pernah mau kayak gitu Pak. Itu satu, ya kan, harus biaya mahal lagi, harus beli, ya pokoknya gimana caranya bisa nyala lagi kan harus disetel lagi. Jadi kan berkata asbak juga nih, penada juga nih maunya simple kan.
lu dapet simpel, ya lu nerima gua, ya kan gua terima. Tapi kalau misalnya yang ribet-ribet, ya lu siap-siap aja, mau cuman harganya anjlok banget. Padahal motor itu mahal. Cuman gara-gara kunci kontak kayak gitu ya kan, jadi ibarat harganya turun aja gedean. Padahal nih motornya mahalan motor itulah, tapi kalau misalnya dijual nih, cuman gara-gara kunci kontak doang. Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut pada tahun 2024, sepertiga kasus kriminalitas di Indonesia atau sebanyak 32,30% adalah kasus curanmor. Kasus curanmor terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat sebesar 15,5%. Sementara dari data kepolisian hanya dalam waktu 21 hari, yakni pada 1 Januari hingga 21 Januari 2025, sebanyak 18.901 kasus curanmor berhasil diungkap kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.